Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmisa Fitri dari Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Pembahasannya, yang pertama, pengertian modernisasi. Istilah modernisasi memang telah lama digunakan oleh masyarakat. Istilah ini terbentuk dari kata dasar modern dan imbuhan isasi, yang bisa dimaknai sebagai paham, proses, atau sifat. Kata modern sendiri berasal dari bahasa Latin, modernus, yang dibentuk dari kata modo bermakna akhir-akhir ini dan ernus bermakna periode waktu masa kini. Sehingga modernisasi diartikan sebagai sebuah proses berupa perubahan-perubahan menuju ke arah masa kini. Pengertian modernisasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Wijojo Nitisatro, modernisasi adalah transformasi. Menurut Astrid S. Susanto, modernisasi adalah sebuah kecepatan dalam proses pembangunan dan diberikan oleh perubahan demi kemajuan. Menurut Sujono Sukanto, pengertian modernisasi menurut para ahli ini terdapat langkah-langkah atau syarat-syarat di dalamnya. Yang pertama, sistem administrasi negara yang baik. Yang kedua, pola pikir ilmiah. Yang ketiga, sentralisasi wewenang. Yang keempat, penciptaan iklim menyenangkan di masyarakat. Yang kelima, sistem penggunaan data yang baik. Yang keenam, disiplin diri yang tinggi. Sejarah modernisasi. Teori modernisasi lahir sebagai tanggapan ilmu sosial barat terhadap Perang Dunia Kedua. Teori ini muncul sebagai upaya Amerika untuk memenangkan perang ideologi melawan sosialisme yang pada waktu itu sedang populer. Bersamaan dengan itu, lahirnya negara-negara merdeka baru di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, bekas jajahan Eropa, melatar belakangi perkembangan teori ini. Negara melihat hal ini sebagai peluang untuk membentuk negara dunia ketiga sebagai upaya stabilitas ekonomi dan politik. Di awal perumusan tahun 1950-an, aliran modernisasi mencari bentuk teori dan mewarisi pemikiran-pemikiran dari teori aviasi dan fungsionalisme. Teori modernisasi berdasarkan pada teori pembangunan kerja secara internasional, maka secara umum di dunia ini terdapat dua kelompok negara, yakni kelompok negara memproduksi hasil pertanian dan kelompok negara yang memproduksi barang industri. Pada kedua kelompok negara ini terjadi hubungan dagang dan keduanya menurut teori di atas saling menguntungkan. Tetapi setelah beberapa puluh tahun kemudian muncul suatu permasalahan bahwa neraca perdagangan kedua kelompok negara ini berbeda, yang dimana negara memproduksi barang industri mendapat keuntungan yang besar dan semakin kaya, sedangkan negara yang memproduksi hasil pertanian mendapatkan hasil yang kurang menguntungkan dan lebih tertinggi atau lebih tertinggal atau jatuhnya miskin. Teori-teorinya, yang pertama teori dari Harold Domar, modal dan investasi. Yang kedua teori Max Weber, etika Protestan Max Weber. Yang ketiga teori David Kleiner, dorongan berpartisipasi atau ACH. Yang keempat teori W.W. Rostow. Bagi Rostow sendiri, pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat yang terbelakang ke masyarakat yang maju. Teori selanjutnya bergerak ke kedewasaan. Periode ini ditandai perkembangan industri yang sangat pesat dan memantapkan posisinya dalam perekonomian global. Selanjutnya teori zaman konsumsi massal yang tinggi. Pada periode ini konsumsi tidak lagi terbatas pada kebutuhan pokok untuk hidup, tetapi akan meningkat kebutuhan yang lebih tinggi dari kebutuhan dasar menjadi kebutuhan barang konsumsi dan tahun lalu. Pada titik ini, pembangunan sudah merupakan sebuah proses yang berkesinambungan untuk menopang kemajuan secara terus-menerus.
Modernisasi di bidang teknologi. Gejala modernisasi di bidang teknologi ditandai dengan perkembangan teknologi seperti munculnya teknologi yang lebih maju dari teknologi yang sudah ada sebelumnya. Adanya kemajuan dalam penggunaan teknologi membuat pekerjaan menjadi lebih mudah dan memberikan hasil yang lebih banyak, sehingga manusia secara berangsur-angsur meninggalkan teknologi lama dan menggunakan teknologi yang baru. Yang kedua, modernisasi di bidang ekonomi. Salah satu gejala yang muncul dalam modernisasi ekonomi adalah terjadinya industrialisasi. Industrialisasi merupakan proses pergantian dari penggunaan tenaga manual menjadi penggunaan tenaga mesin. Industrialisasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mewujudkan modernisasi di bidang ekonomi. Modernisasi dan pengembangan di bidang ekonomi mempunyai satu tujuan, yaitu mencapai kehidupan bangsa yang sejahtera. Modernisasi telah merambah perekonomian Indonesia. Hal tersebut telah semakin membaiknya perekonomian Indonesia. Modernisasi di bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan. Modernisasi tidak akan pernah lepas dari faktor pendukung utama, yaitu ilmu dan pendidikan itu sendiri. Ditandai dengan banyaknya penelitian yang menghasilkan berbagai macam cara dan metode sebagai usaha untuk kemajuan pendidikan. Digunakannya teknologi dan infrastruktur pendidikan pada masa kini yang menjadikan modernisasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan berlangsung lebih cepat, seperti adanya laboratorium yang lengkap, buku sekolah, elektronik, library online atau perpustakaan online, mesin pencarian data di internet, komputerisasi data pendidikan, sistem pendidikan, kurikulum, metode pembelajaran, diselenggarakannya kuliah online. Bidang komunikasi. Interaksi antara satu orang dengan orang yang lain saat ini tidak harus dilakukan secara tatap muka, karena banyak media yang dapat digunakan untuk berkomunikasi, misalnya saja handphone, fax mail, instant messenger, email, smartphone, video call, dan sebagainya. Bidang informasi. Selain untuk berkomunikasi, handphone, fax mail, instant messenger, email, smartphone, video call, dan sebagainya juga dapat digunakan untuk mengakses informasi dengan cepat dan mudah dan efisiensi. Bidang transportasi. Pemanfaatan jaringan internet untuk memasarkan tiket transportasi secara online. Kegiatan tersebut berkaitan dengan perubahan cara pembelian tiket tradisional modern. Selain itu, penggunaan alat transportasi modern sebagai pengganti alat transportasi tradisional saat ini banyak dipilih masyarakat karena lebih efektif. Modernisasi di bidang keagamaan. Modernisasi di bidang keagamaan dapat diartikan sebagai perubahan kehidupan keagamaan dan kepercayaan yang mampu memegang keseimbangan antara nilai keagamaan dan kemajuan. Modernisasi keagamaan yang dilakukan di Indonesia sebaiknya lebih ditekankan pada pembantuan dan pembinaan kehidupan beragama yang penuh toleransi, beriman dan bertakwa, sehingga akan tercipta kehidupan masyarakat yang rukun, stabil, mampu menyelaraskan antara kehidupan agama dan duniawi. Gejala modernisasi dalam bidang keagamaan terjadi antara karena didorong oleh meningkatnya tingkatan pendidikan masyarakat dan berkembangnya penggunaan media informasi dan komunikasi modern. Perubahan sosial budaya sebagai pengaruh modernisasi. Pengaruh positif modernisasi terhadap perubahan sosial budaya dapat dilihat perubahan tata nilai dan sikap. Tata nilai sikap merupakan cara pikir atau aturan mempengaruhi tindakan dan tingkah laku warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Tata nilai dan sikap yang dibutuhkan sebagai pengaruh dari modernisasi. Yang kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan yang cepat membawa perubahan yang cepat pula dalam bidang teknologi. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Efektivitas dapat diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang diinginkan. Pengaruh negatif dari modernisasi. Dampak negatif modernisasi yang pertama, Westernisasi adalah suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalismenya, yang meniru atau melakukan aktivitas kebaratan
Demoralisasi, masyarakat mulai meningkatkan nilai dan norma sosial mereka. Selanjutnya, kesenjangan sosial ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi dapat terjadi karena pembangunan modernisasi yang tidak terlaksana. Kriminalitas dapat disebut juga sebagai segala bentuk tindakan yang melanggar hukum, seperti pencurian, kekerasan, dan lain sebagainya. Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan merupakan perbuatan mencemari atau membuat lingkungan itu menjadi rusak dan kotor. Baiklah, ini yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.